Makanan, membangun ide dan solusi. Sebagai bagian dari The Food System Sustainable Development Goals, Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa. Kami dari kelompok 2 MKKF 13 dengan anggota Anissa Nur Hasana, Lingga Tursina Fajriyati, Winata Tegar Saputra, Miftah Aini Harwanzah, dan RRI Snisa Salmana Zelalia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang peranan makanan dalam mencapai Sustainable Development Goals. Latar belakang. Berbagai masalah akan muncul bila makanan yang tersedia di bumi ini bermasalah, seperti makanan yang tidak sehat, obesitas, sampai ke limbah yang meningkat. Terlepas dari itu, permasalahan kelaparan pun bisa saja terjadi. PBB mengadakan SDGs yang kedua, yaitu Zero. Dalam mencapai SDGs, terutama dalam aspek makanan, kelompok kami di sini mengambil bahan makanan yaitu ikan lele. Ikan lele ternyata tidak hanya bisa diolah menjadi sajian sedap, tapi juga dapat disulap menjadi abon lele dengan nilai ekonomi yang sangat menggiurkan. Bahkan saat ini, abon lele mampu menembus pasar ekspor. Mari kita identifikasi tentang abon lele ini. Pertama, pada tahap produksi. Faktanya, bahan baku abon lele berasal dari ikan lele yang diternaki oleh petani lele. Terdapat isu, yaitu produksi ternak lele yang meraup keuntungan yang menjanjikan. Dalam aspek ekonomi, tentunya ikan lele ini meningkatkan pendapatan dan devisa seluruh pebisnis ternak lele. Ternak lele juga meraup keuntungan hasil produksi yang tinggi. Dalam aspek sosial, menyerap tenaga kerja seperti yang kita tahu, produksi ternak lele tersebar di seluruh Indonesia. Dalam aspek lingkungan, pembuangan limbah kolam ikan lele secara sengaja langsung ke irigasi persawahan warga yang mengakibatkan air berubah menjadi warna coklat kehitaman. Lalu, analisis aspek dari perilaku selanjutnya. Dalam budidaya ikan lele menghasilkan keuntungan di bidang ekonomi dan sosial. Kerugian dan bahaya yang timbul dari aspek lingkungan, yaitu permasalahan identifikasi pada tahap proses. Faktanya, ikan lele dapat disulap menjadi abon lele dengan nilai ekonomi yang menggiurkan. Dibalik pula isu bahwa produksi abon lele dapat membuka usaha, dan saat ini banyak inovasi yang dilakukan dalam produksi ini. Dalam aspek ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan dan devisa seluruh pebisnis abon lele. Dalam aspek sosial, mampu membantu perekonomian masyarakat di daerah produksi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan hanya air kotor sisa pembersihan yang tidak berbahaya. Biasanya air ini dibuang melalui saluran air yang dapat langsung meresap ke tanah. Lalu, analisis aspek perilaku berkelanjutan dari tahap proses. Keuntungan dari berbagai aspek harus seimbang, seperti yang kita tahu dalam produksi abon lele ini. Identifikasi pada tahap distribusi. Faktanya, permintaan terhadap produk makanan abon lele terus meningkat, dan pemasaran pun kian meluas ke kota-kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Dan katanya, produksi abon lele ini sudah mulai dipamerankan. Terdapat pula isu, yaitu langkah keikutsertaan pameran ini sayangnya kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Dalam aspek ekonomi, seharusnya pemerintah setempat dapat mendukung langkah pengusaha ini, karena peningkatan kesejahteraan bukan hanya bagi pengusaha abon lele saja, tetapi bagi pengusaha bahan baku lainnya. Dalam aspek sosial, para pengusaha tentunya akan semakin bertambah relasinya, sayap bisnisnya pun akan semakin berkembang dengan semakin banyaknya masyarakat yang dikenal. Dalam aspek lingkungan, jika kemasan produk ikan lele itu menggunakan plastik yang menjadi salah satu tugas utama kita saat ini untuk meminimalisasinya. Lalu, analisis aspek dari perilaku berkelanjutan. Jika saja pemerintah belum mendukung langkah ini, atau pelaku usaha belum berani mengambil langkah selanjutnya, kemungkinan besar distribusi produk abon lele ini akan lambat meningkatnya.
Identifikasi pada tahap konsumsi. Faktanya, kandungan protein pada abon lele lebih tinggi daripada abon sapi. Isu yang berkembang, abon lele dapat digunakan sebagai alternatif pangan sumber protein pengganti abon sapi. Dalam aspek ekonomi, jika tingkat produksi abon lele terus meningkat, harga akan semakin terjangkau. Dalam aspek sosial, hal ini tentunya menimbulkan persaingan antara para pelaku usaha, terutama antara pengusaha abon lele dan abon sapi. Dalam aspek lingkungan, akan lebih banyak ikan lele yang diperlukan, sehingga lahan penambakannya dan pembudidayaannya akan semakin bertambah. Analisis aspek perilaku berkelanjutan. Persaingan konsumsi antara abon lele dan abon sapi ini kiranya perlu untuk dikendalikan. Dari identifikasi yang telah kami uraikan mengenai fakta dan ide-ide pada tahapan-tahapan produksi abon lele, adapun permasalahan-permasalahan pentingnya, di antaranya yang pertama, ketidaknyamanan masyarakat terhadap lingkungan sekitar ternak lele yang mencemari polusi udara. Yang kedua, limbah ternak lele belum bisa dioptimalisasikan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya daya dukung pemerintah terhadap usaha distribusi abon lele yang semakin meningkat. Lalu, permasalahan penting yang menjadi fokus kelompok kami adalah mengenai limbah ternak lele yang belum bisa dioptimalisasikan dengan baik. Dari permasalahan yang telah kami pilih, kami pun akan membangun ide dan solusi. Fakta. Terdapat salah satu fakta yang kami dapat, bahwa ada mahasiswa KKN Desa Randu Mutkiwaren membantu memberikan inovasi berupa pembuatan abon lele dan pemanfaatan limbah tulang ikan lele. Ikan lele yang diolah menjadi abon meninggalkan limbah berupa kepala dan tulang ikan lele. Selanjutnya, tentunya tulang ikan lele ini akan dimanfaatkan, dibuat inovasi dengan lebih baik lagi. Kami telah mengidentifikasi akar dari permasalahan yang terjadi, seperti di mana masalah tersebut terjadi, kapan masalah tersebut terjadi, berapa lama masalah tersebut terjadi, apa penyebabnya masalah tersebut, dan dampak apa saja yang muncul akibat permasalahan tersebut. Tentunya, semua hal ini berkaitan dengan limbah dari ternak lele yang belum dapat dioptimalisasikan dengan baik. Adapun langkah dari ide yang telah kami tentukan. Yang pertama, kami akan memulai dengan tahap produksi, di mana menggunakan proses pemisahan, penggilingan, dan penggorengan. Proses pemisahan maksudnya pemisahan ikan lele, daging-dagingnya dengan tulang-tulangnya, di mana daging akan dimanfaatkan untuk abon lele itu sendiri, dan limbah tulang tersebut akan dijadikan stik tulang ikan lele. Lalu tahap penggilingan tulang agar selanjutnya mudah untuk diproses. Dan inilah dia contoh produknya. Sekian dari kelompok kami.